Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Al-Habibana Munzir Al-Musawwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita di segmen awal sudah menyaksikan perjalanan kiprah dakwah beliau sampai beliau menghembuskan nafasnya. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbincang-bincang dengan para keluarga, bahkan ada salah satu di antara yang hadir hari ini adalah ayah angkat daripada Habibana Munzir Al-Musawwa, dan yang kedua hadir juga adalah murid kecintaan daripada Habib Munzir Al-Musawwa. Assalamualaikum Habibana. Waalaikumsalam. Sehat Habib Munzir? Alhamdulillah. Baik Habib, terima kasih Habib, kehormatan Cahaya Hati bisa menghadirkan Habib dan Habib Bagir hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Habib Munzir, boleh kita tahu sejak kapan Habib mengenal daripada Habib Munzir Al-Musawwa? Alhamdulillah. Saya menyaksikan Habib Munzir ini pada saat datangnya guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kebetulan kita punya acara rutin tahunan. Amin. Amin. Acara Khol Syekh Abu Bakar bin Salim, kakek daripada Habib Umar dan kakek kita semuanya juga. Amin. Saya melihat Habib Munzir ini pada saat itu sedang duduk di kursi roda. Duduk di kursi roda. Beliau duduk di tempat yang agak jauh dari jamaah yang hadir di majelis. Kemudian mendapat pandangan yang khusus dari Habib Umar. Dari jauh dilihat, kemudian ditanya kenapa duduk di atas kursi rodanya itu. Kemudian disuruh berdiri oleh gurunya. Habib Umar. Disuruh berdiri ya dan berdiri. Kemudian dipanggil lagi duduk di tempatnya. Nah sejak itu saya mulai melihat bagaimana kecintaan seorang murid dengan gurunya. Allahu Akbar. Ya, kemudian saya melihat bagaimana juga pandangan seorang guru kepada muridnya. Betul. Ya, saya melihat seolah-olah ada hubungan khusus gitu ya. Dan hubungan itu hubungan cinta. Hubungan cinta. Ya, alhamdulillah. Hubungan yang kuat ya Bib. Ya, dari batin yang tulus. Betul, betul Bib. Ya, gitu. Kemudian saya menyaksikan setelah itu semakin akrab dengan Habib Munzir, dengan juga Habib Gures waktu itu. Beliau ini seperti perpasangan dalam dakwah, tempatnya Habib Gures, Baharun dan Habib Munzir Al-Musawwa. Kemudian saya mulai akrab. Kemudian saya melihat kesungguhan dari Habib Munzir ini berdakwah. Kemudian juga saya menyaksikan bagaimana akhlak beliau, Masya Allah, dalam kesehariannya. Saya melihat sejak saya bertemu sampai wafatnya. Jadi wafatnya Habib Munzir itu hari Minggu. Hari Jumat malam itu datang ke tempat saya, ke rumah, seperti pamit aja. Jadi sebelum wafat itu ketemu Habib dulu terakhir? Malam Sabtu, tengah malam datang ke rumah. Tengah malam. Apa waktu itu yang disampaikan Habib? Mungkin kita nggak pernah tahu apa yang saat itu perjumpaan Habib. Dakwah. Bagaimana maksudnya Habib? Jadi sulit ya. Baik Habib. Habib Munzir pasti merasakan banget sekarang bagaimana kecintaan dan kerinduan Habib Munzir kepada Habib Munzir Al-Musawwa. Bahkan beliau sudah menjadi anak buat Habib Munzir. Apa pertemuan itu dengan Habib di akhir-akhir sebelum beliau berpulang? Ya, beliau datang menangis. Ya Habib. Menangis. Dan beliau menyampaikan khawatir. Ya, setiap guru mulia datang Habib Umar, beliau selalu merasa bahagia, gembira. Itu acaranya biasanya hadir hallnya hari Minggu, hari Senin malam di Monas. Itu selalu rutin begitu. Beliau takut nanti kalau pada saat Habib Umar datang ada orang-orang yang kira-kira akan berebut untuk mengambil acara yang biasa rutinan itu. Itu yang beliau khawatirkan. Masya Allah. Karena Habib Umar ini
semakin dikenal di Indonesia, orang semakin berebut. Benar, Bib. Sedangkan Habib Umar ini selalu melihat acaranya itu rutin. Malam minggunya selalu datang di Al-Fakhriyah di tempatnya Habib Jindan, hari minggunya di Cidodol, kemudian Senin malam di Monas. Senin malam di Monas. Awalnya di Pancoran, kemudian semakin besar jamaahnya di Monas. Nah di situ Habib Mundir khawatir dan menangis. Menangis. Takut nanti kalau saat Habib Umar datang, acara itu tidak di Monas. Karena beliau sangat cinta dengan para jamaahnya itu. Dan mereka sudah menunggu kedatangan Habib Umar bin Hafid setiap tahun. Bahkan sebelum datangnya itu mereka semua rutin setiap malam Jumat, setiap Senin malam berdoa untuk kedatangan guru mulianya itu. Dan itu saya melihat rasa cinta yang luar biasa dan punya kesedihan, seolah-olah beliau sudah merasa bahwa nggak ketemu lagi dengan gurunya itu yang ditangiskan. Masya Allah. Nah, kemudian hari Sabtunya berangkat ke tempatnya Habib Gures di Cirebon, pasangannya itu pamit juga di situ. Pamit juga, Habib. Iya. Ketika pamit ke tempat Habib, ada nggak tanda-tanda perpisahan atau apa yang Habib rasakan? Nah, beliau sudah menyiapkan dirinya untuk berangkat menemui gurunya. Allahu Akbar. Iya. Nah kemudian hari Minggu saya mendapat kabar bahwa beliau dalam keadaan koma di rumah sakit. Kemudian saya berangkat menemui beliau di Habib bisa langsung ketemu? Enggak, sudah kalau dokter bilang sudah wafat. Iya, Bib. Kemudian kita semua menunggu. Baik, Bib. Karena sudah pernah mengalami seperti itu. Baik, Bib. Kemudian ya saya menunggu, semuanya menunggu dari gurunya Habib Umar bin Hafid. Kira-kira ba'da duhur, kemudian sampai mendekati asar, saya sempat komunikasi dengan Habib Umar. Saya sampaikan bahwa almarhum Habib Mundir sudah kembali kepada Rabbul Alamin. Baru didoakan oleh gurunya. Kemudian ada pilihan akan di mana dimakamkan Habib Mundir ini. Di tempat yang sekarang ini, di tempatnya Habib Ahmad bin Alwi yang dikenal dengan Habib Kuncung. Baik. Atau di luar Jakarta. Benar, di tempatnya muridnya juga Ustadz Baihaqi. Habib Umar mengambil keputusan untuk di tempat yang sekarang ini. Allahu Akbar. Dan takdirnya tidak lama, berapa sepuluh tahun mungkin ya. Di sampingnya wafat juga seorang guru beliau juga, Al Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Masya Allah. Ya, ini semuanya takdir. Dan yang saya menyaksikan, beliau ini dakwanya adalah dakwah akhlak. Benar, Bib. Membawa orang ini kepada adab, kepada kelembutan, kepada kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli. Rasulullah SAW ini dikenal sebelum menerima wahyu, sudah dikenal akhlaknya Nabi Muhammad. Benar, Bib, benar. Budi pekertinya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kelembutannya Rasulullah. Bahkan pada saat pertama menerima wahyu Rasulullah SAW, Allah mengilhamkan kepada istrinya Sayyidah Khadijah untuk menyampaikan kemuliaan akhlak nabawi. Bagaimana kelembutannya Rasulullah, bagaimana penyantunannya Rasulullah kepada manusia, bagaimana Rasulullah suka menolong orang, bagaimana Rasulullah ini bersilaturahim. Dan itu akhlak yang dikenalkan oleh Allah untuk umat manusia. Dan di sini saya melihat Habib Mundir melihat itu, mendapatkan pelajaran yang sempurna seolah-olah dari gurunya. Benar. Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Pelajaran adab, akhlak. Adab. Orang bisa belajar ilmu dari semuanya. Benar, Bib. Tapi di tempat itu saya menyaksikan Al Habib Mundir, dia menyerap keilmuan dengan akhlak. Masya Allah. Orang punya ilmu, tapi itu yang mengendalikan ilmunya adalah akhlak seseorang. Benar. Banyak orang punya ilmu tanpa memiliki akhlak, dan sebaliknya orang yang memiliki akhlak kemudian belajar menuntut ilmu, akan keluar ilmunya itu untuk disampaikan dan orang-orang akan tertarik. Dan saya melihat di situ
bagaimana ribuan orang, ratusan ribu orang tertarik karena kekuatan batinnya. Masya Allah. Batin apa? Batin cinta. Terima kasih Habib Musi. Cinta kepada Rasulullah SAW. Luar biasa. Ini yang tidak pernah kita tahu dan manakib yang luar biasa, sangat betul-betul menggugah daripada perasaan kita. Kita sejenak lanjut dulu kepada Habib Bagir. Habib pasti punya perasaan yang berbeda. Saya iri menjadi, kalau Habib Munzir masih ada, saya iri seperti Habib Bagir yang bisa sedekat dan bisa jadi murid daripada Habib Munzir Al-Musawa. Perasaan apa yang ada dalam diri Habib Bagir menjadi murid daripada Habib Munzir Al-Musawa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Satu perasaan merasa beruntung, ya alhamdulillah. Kita merasa beruntung kita bisa pernah bersama beliau, belajar dari beliau, dan insya Allah ini juga akan dirasakan oleh setiap orang-orang yang pernah bersama beliau. Amin. Belajar dengan beliau, duduk bersama beliau. Sebab Al-Habib Munzir ini sosok orang yang sangat penuh dengan rasa kasih sayang. Masya Allah. Apalagi kalau sama murid-muridnya ya. Murid-murid yang memang tulus kepada beliau. Habib Munzir itu sayang betul. Kayak waktu kita semasa di pondok, di pesantren, jadi pertama saya jumpa Habib Munzir dekat tuh di pondok. Di pondok. Ya, dulu Habib Munzir sebelum tinggal di Jakarta, beliau ngajar di pondok, bahkan beliau menjadi mudir ya. Di mana itu? Kepala sekolah di Cipayung. Cipayung. Ya, pondoknya dulu namanya Darus Saadah, Cipayung Bogor. Pondok itu milik Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Beliau Habib Munzir diamanahkan untuk pegang pondok tersebut. Nah, beliau ngajar di situ, mimpin pondok tersebut. Nah, di saat beliau mimpin itu luar biasa. Kita ngerasain banget rasa kasih sayang beliau. Beliau merangkul kita, apalagi kalau beliau pulang dari dakwah, kadang tuh beliau bawa makanan. Ya, sebelum sampai rumah tuh beliau bagiin dulu sama santri-santri. Setiap kita ngaji sama beliau tuh merasa majelisnya tuh rohaniah luar biasa. Kita menikmati majelis bersama beliau. Bahkan beliau tuh kalau nyampein segala sesuatu tuh dari hati benar, sehingga nyampe benar ke hati kita, sampai ke hati kita, menuntun kita, mengajak kita. Nah, itu kesan-kesan yang luar biasa dari beliau yang insya Allah nggak akan terlupakan. Ada nggak maklumat yang langsung beliau sampaikan untuk Habib, dan ini menjadi satu hal yang membuat Habib terus untuk berjuang dalam dakwah? Nah, kalau maklumat yang langsung, karena selesai dari pondok tuh kan kita nerusin pelajaran ya. Terakhir jumpa lagi kan semasa di akhir-akhir hayat beliau. Ya, kita sempat istilah katanya datang lagi ke beliau, ada apa, ada masalah tuh musyawarah. Nah, salah satu kesan yang luar biasa, maklumat yang beliau sampaikan sama kita nggak bakal kita lupakan, jangan pernah berhenti berdakwah. Maksudnya gimana, Habib? Jangan berhenti berdakwah, artinya kita tetap istiqomah terus di jalan dakwah nih, kita sampaikan ke masyarakat, diterima nggak diterima oleh mereka, pokoknya terus sampaikan kepada masyarakat dakwah Nabi SAW nih, ajaran Islam yang indah ini, sampai beliau walau kita hadir pengajian, walaupun kita bawa jamaah sendiri ke tempat pengajian. Jadi kita bawa murid-murid yang senang sama kita yang bawa ke situ. Sampai beliau sering nanya, kalau pengajian dari mana muridnya, jamaahnya orang sekitar, apa ente bawa jamaah sendiri? Sampai begitu kata beliau, jangan pernah berhenti, terus berdakwah, terus sampaikan. Nah, itu yang menjadi motivasi buat kita. Insya Allah mudah-mudahan biar kita bisa istiqomah dakwah seperti beliau. Adakah Habib kenangan Habib bareng sama beliau yang sampai saat ini mungkin nggak dirasain sama orang lain? Banyak kenangan, banyak banget. Alhamdulillah banyak banget. Apalagi waktu kita belajar di Hadramut, Habib Munzir itu sempat datang kan ziarah ke Hadramut tuh. Waktu sempat datang ziarah ke Hadramut, beliau agak lupa sama kita. Beliau agak lupa, ada lupa. Sampai kita ngenalin diri kita sendiri, Habib waladukum, putramu yang dulu mondok di Cipayung. Langsung nengok beliau, langsung bertanya sama Habib Ramzi, iya Habib, dulu kita mondok di Cipayung sama fulan disebutin, langsung dia seneng tuh. Sampai
ketika datang orang nanya orang itu, ini siapa? Habib Munzir. Dengan bahasa Arab beliau, hada waladi, kata dia. Ini anak saya, ini Masya Allah. ini murid saya, kata Masya beliau. Ini kenangan yang luar biasa yang insya Allah nggak terlupakan. Masya Allah, terima kasih Habib Anda Bagir. Kembali ke Habib Muhsin. Habib, saat dimana beliau dakwah, Habib tahu persis perjuangan dan sangat dekat dengan Habib Anda Munzir. Pernahkah Habib Anda Munzir mengeluh dengan sakitnya? Habib Munzir ini setiap dakwah, setiap bulan keliling dari Jawa sampai ke Bali. Kemudian mendatangi tempat-tempat pondok-pondok untuk mengenalkan dakwahnya gurunya, dakwah akhlaknya. Kemudian untuk saling silaturahim. Nah, setiap pulang langsung rumah sakit. Rutin itu. Iya. Sebulan bisa 2 kali rumah sakit. Setiap jalan pulang lagi rumah sakit. Jalan Itu menjadi rutin ya? rutin. Masya. Sampai akhirnya saya lapor kepada gurunya, Habib Umar. Habib, ini Habib Munzir ini setiap bulan seperti ini. Kasihan. Akhirnya oleh gurunya dikarantina sama Habib Umar selama 4 tahun di karantina. Tidak boleh keluar dari Jakarta. Lalu dakwah dari pintu ke pintu di Jakarta ini. Masya Allah. Kemudian dari Cidodol itu dari rumah belakang rumah saya kebetulan ada rumah kosong. Mulai 5 orang, 6 orang sampai penuh ke pinggir jalan. Masya Allah. Dan sampai dakwahnya menyeluruh di kota Jakarta ini. Masya Allah. Luar biasa betul, Bib. Dan itu dakwah cinta, semuanya karena cinta. Dakwah cinta. Benar, Masya Allah. Habib, Tidak pernah menyinggung siapapun. Benar. Menyejukkan Habib ya. Iya, itu ngaji. Ada lagi pertanyaan, Bib. Beliau perjuangannya begitu melekat kepada umat. Dan kita kenal betul dengan majelis Rasulullah yang umatnya ribuan bahkan ratusan. Ada gak pesan beliau untuk majelis Rasulullah yang Habib tahu? Sebelum wafat, saya punya tulisan-tulisan, sering menulis Habib Munzir ini. Cukup tebal, saya tidak berani nyebarkan tulisannya itu. Karena itu masalah pribadi. Maksudnya pribadi dakwah. Baik. Cara perpandangannya beliau. Beliau sampaikan satu saat majelis Rasulullah ini akan menegakkan panji-panji Rasulullah di seluruh penjuru. Amin ya Allah. Dan sekarang sudah terjadi sebagian di Hong Kong, di Korea, di Malaysia, di Singapura, dan di Jawa sudah banyak. Kemudian di Batam, di Lampung, di Kalimantan. Itu memang sudah diisyaratkan oleh beliau akan menyebar ke seluruh penjuru dunia panji-panji bendera Rasulullah SAW. Masya Allah. Terima kasih Habib Muhsin. Selanjutnya Habib Bagir, apa yang belum tercapai dari perjuangan Habib guru kita Habib Munzir Al-Musawa? Alhamdulillah semua cita-cita beliau tercapai. Artinya dalam perjuangan dakwah beliau ya mungkin tinggal kita yang membantu beliau, meneruskan perjuangan beliau. Kita sebagai murid-murid terus melanjutkan artinya perjuangan beliau. Walaupun kita bukan seperti beliau dan tidak mampu menggantikan beliau, tapi paling tidak kita sebagai murid harus punya usaha. Benar, ya, paling benar. tidak kita menyenangkan hati beliau. Amin. Kita meneruskan dakwah. InsyaAllah majelis Rasulullah SAW diteruskan dakwahnya oleh murid-murid beliau. Amin Habib. Terima kasih Habib Muhsin, Habib Bagir yang Masya Allah telah banyak manakib, hikayat, kecintaan daripada ayahanda, ayah angkat tercinta, murid tercinta yang membuat kita makin tambah cinta kepada Habib Anda Munzir Al-Musawa. Sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati mengenang spesial Habib Munzir Al-Musawa. Ya Sayyidi